kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sangat indah pada pagi hari ini. Tuhan boleh berikan cuaca yang baik juga untuk kami sama-sama bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda daripada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh memimpin hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari segala macam gangguan ya Tuhan yang mencoba mengganggu kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dan berbicara melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan nama Putra Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom, selamat siang, selamat pagi. Ya Bapak Ibu, tema kita hari ini ya. Bapak Ibu bisa ya baca di warta itu sudah ada tema kita. Kita akan belajar dua sisi pelayanan dari ya Maria dan Marta. Bapak Ibu kalau lihat gambar ini, Marta yang mana Bapak Ibu? Yang berdiri atau yang duduk? Yang berdiri ya, yang berdiri, dan Maria yang duduk. Bapak Ibu, kita buka satu bagian firman Tuhan dalam sebentar Bapak Ibu, ada kesalahan. Dalam Lukas 10 ayat 38 sampai ayatnya 42. Lukas 10 ayat 38 sampai ayatnya 42. Oke, jika sudah ketemukan Bapak Ibu, saya baca ayat 38, Bapak Ibu sekalian ayat 39 hingga sampai ayatnya 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, di bawah judul perikop Maria dan Marta. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu punya saudara yang bernama Maria yang duduk dekat pintu dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau melayani dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang baik yang tidak akan diambil dari dia. Ya, demikian jawab pembacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Berbahagialah kita yang terus merenungkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, tema kita bulan ini kan melayani ya, semuanya melayani. Kita belajar ya setia dalam melayani Tuhan, kita belajar menjadi berkat dalam pelayanan, kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan hari ini kita belajar Maria dan Marta. Nah Bapak Ibu, dalam bagian ini Bapak Ibu kita nggak bisa lepas dari ya bagian sebelumnya ya. Kita tahu bahwa ceritanya itu adalah orang Samaria yang baik hati. Ya, orang Samaria yang baik hati Bapak Ibu tahu di situ Tuhan Yesus itu menegur siapa? Di Taurat. Kenapa dia tegur Bapak Ibu? Mereka itu pandai ngomong, pandai bicara, ngomong doang tapi nggak ada aslinya Bapak Ibu. Itu orang ahli Taurat. Ya kalian ini beribadah luar biasa ya. Setiap hukum Taurat itu detail mereka lakukan. Tapi ketika ada orang di depan matanya yang sulit, mereka itu susah bantu orang itu. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, itu orang Yerusalem. Ada seorang Yerusalem itu yang dirampok, yang sudah mau mati di tengah jalan, lewat saja, kan ditolong. Malah orang Samaria yang tolong. Padahal seharusnya Bapak Ibu itu orang Yerusalem, mereka harusnya bantu Bapak Ibu. Kalau orang Samaria mungkin berpikir lagi, oh itu kan orang Samaria, orang yang terpilih, orang yang beda lah sama kita, orang yang katanya itu orang kafir. Tapi mereka nggak lakukan Bapak Ibu. Dan menarik dalam bagian yang kita baca hari ini Bapak Ibu, kita itu kayak seperti Alkitab itu kita bisa bilang ini kenapa ya nggak konsisten? Tadi tuh bilang kita itu kamu melayani aktif, lakukan sesuatu. Tapi di bagian ini Bapak Ibu, seperti kita baca itu, Marta ini salah ya. Padahal dia lakukan sesuatu Bapak Ibu, sibuk melayani Tuhan. Wah, kalau saya juga baca dulu bagian ini Bapak Ibu, saya bacanya juga, salah mana ya yang betul ini Maria atau Marta? Sama-sama betul soalnya Bapak Ibu.
Atau mungkin kita juga menjudge, ini Marta ini salah, Maria yang baik. Atau kita bilang, oh Maria yang salah, Marta yang baik. Banyak seperti itu Bapak Ibu. Seperti ya kita pasif aja berarti ya. Jadi pelayan Tuhan tuh ya pasif aja. Cuma Bapak Ibu yang harus kita ingat ya, bagian yang kita baca tadi itu tidak hanya berbicara tentang orang yang pasif. Sebelumnya berbicara tentang aktif. Itu tuh jadi satu bagian Bapak Ibu. Kita tidak bisa bedakan antara kita itu pasif dan juga aktif. Nanti kita akan lihat sama-sama. Dan bagian ini juga seperti ada dua paradigma pelayanan Bapak Ibu. Ada orang mungkin berpikir pelayanan itu, wah cukup saja saya datang gereja, saya datang itu saya nyanyi, itu kan pelayanan. Saya doa syafaat dalam hati, itu kan pelayanan. Ya toh nggak ada masalah berarti. Dan ada juga orang yang aktif melayani Tuhan. Apa ada pekerjaan apa yang bisa dibantu di gereja dilakukan, apapun itu dilakukan. Seperti ada dua bagian. Tapi hari ini Bapak Ibu kita akan lihat sama-sama apa yang bisa kita pelajari dari Maria dan Marta. Yang terlebih dahulu Bapak Ibu kita harus juga tahu Lukas itu kita tahu bahwa tulisannya itu ya fokusnya itu kepada orang yang sosialnya rendah. Maksudnya gembala-gembala. Seperti Bapak Ibu ingat kalau misalnya itu Natal, temanya itu gak ada yang lain, arahnya itu ke Lukas. Karena apa? Berita Natal itu disampaikan kepada gembala. Dan pasti kita akan lihat Lukas diperhatikan orang-orang yang rendah ya, kayak Maria dan sebagainya, orang-orang yang rendah. Tapi Bapak Ibu, menarik dalam bagian ini juga Lukas itu memperhatikan tentang teks keramah-tamahan. Maksudnya itu tuan rumah menerima tamu. Ya seperti contohnya itu saya taruh tuh Bapak Ibu ya, orang Farisi mengundang Yesus makan. Cerita itu kalau Bapak Ibu ingat, waktu itu ada orang berdosa di dekat kaki Tuhan Yesus terus. Kemudian ada Petrus dan Cornelius. Cornelius dikasih mimpi, kamu panggil Petrus itu suruh datang ke rumahmu, mampir ke rumah. Apa kamu jamu orang itu? Dan dalam bagian teks ini juga kita baca, ini juga tentang keramah-tamahan, bagaimana seseorang itu menerima tamunya. Dan menarik bagian ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi, kenapa Lukas itu menuliskan bagian itu berbeda? Sebenarnya tidak berbeda Bapak Ibu, nggak dipisahkan seperti tadi ya. Kita aktif melayani atau pasif ya, gimana ya? Tapi sebenarnya Bapak Ibu, Lukas itu memperhatikan teks Markus itu Bapak Ibu tentang apa? Hukum yang terutama. Kita ingat hukum terutama apa? Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan lain-lain. Kemudian kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita jangan beda-bedakan lagi ya. Oh saya pasif aja nih, saya aja. Jangan Bapak Ibu. Perhatikan ini, dua bagian ini tidak bisa kita lepaskan. Antara kasih itu ya, kasih secara horizontal, kasih secara vertikal itu harus sama. Dan kita akan melihat sama-sama di bagian yang kita baca tadi. Pertama di ayat 38 Bapak Ibu, ini saya jelaskan secara singkat saja. Ini dikatakan ketika Yesus dan murid-murid dalam perjalanan tiba ia di sebuah kampung. Nah, kampung ini kampung mana? Tahu kampung mana? Kampung itu Betania Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam teks kita itu gak dituliskan dalam bagian lain. Enggak ada, biasanya kan kalau di Injil kan ada catatan kakinya, oh teks ini ada di sini juga. Tapi di bagian ini Bapak Ibu tidak ada ditulis di mana. Cuma ada di Yohanes 11 ayat 1 dan ceritanya itu berbeda. Berbeda. Dan kita jangan tanya kenapa ini tidak ditulis ini. Ya beda Bapak Ibu. Lukas itu spotlightnya berbeda. Seperti PA kemarin kita membahas kenapa ini dituliskan sini beda, di situ beda. Sekali lagi fokusnya itu berbeda Bapak Ibu. Dan dikatakan di sini kampung itu Betania dan Marta itu menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Berarti tuan rumahnya siapa Bapak Ibu? Maria atau Marta? Tuan rumahnya adalah Marta. Tuan rumahnya Marta, kita harus ingat itu, nanti kita akan bahas sama-sama. Kemudian ya bagian yang sangat krusial Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan Marta itu sibuk melayani dan ia mendekati Yesus, Tuhan,
Kenapa Tuhan gak peduli ya sama saya ini melayani Tuhan? Suruh Maria itu bantu saya, katanya. Suruhlah Maria itu bantu saya. Tadi dalam teks Yohanes 11 itu Bapak Ibu bisa lihat sekilas atau setelah ini baca atau sambil baca juga. Di situ dikatakan ketika Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya Marta, dia datang dulu bertemu Yesus. Kemudian Maria itu hanya tinggal di rumah, tunggu aja Tuhan Yesus datang itu. Kemudian pada saat makan malamnya, Marta itu kembali lagi sibuk melayani, dan yang dilakukan Maria itu apa Bapak Ibu? Dia meminyaki Yesus dengan minyak narwastu. Kemudian di sini ya Marta itu tuan rumah. Yang dilakukan Marta salah atau benar Bapak Ibu? Dia menjamu Tuhan Yesus sibuk melayani itu salah atau benar? Jangan takut Bapak Ibu. Saya tidak kasih bilang benar kok, benar Bapak Ibu. Saya aja kalau ke rumah Bapak Ibu ya pasti dijamu minum air putih itu pasti Bapak Ibu. Pasti sebagai tuan rumah yang baik pasti Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ini menyinggung Bapak Ibu. Menyinggung apa? Menyinggung banyak seperti teks-teks lain itu mengarang teks ini. Seperti Ulangan 8. Itu orang Israel itu dibiarkan apa? Dibiarkan mereka itu takut, khawatir, lapar, haus. Supaya apa sih Bapak Ibu? Marta itu menggambarkan orang-orang yang sibuk mencari roti dunia. Sibuk mencari roti dunia sampai lupa tentang apa? Roti hidup. Makanya dikatakan Lukas 4 itu manusia itu ingat manusia itu hidup gak dari roti saja, maksudnya roti dunia ini. Bahkan dikatakan Yohanes 6 itu bekerjalah untuk makanan yang apa? Yang kekal, yang gak dapat binasa. Bekerjalah untuk itu. Sebenarnya menyinggung itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah lihat bagian tadi dan bagian ini, pertanyaannya, Marta salah dan Maria baik, iya apa enggak? Ini lagi kita ditanya ulang lagi. Wah bingung Bapak Ibu, bingung. Kalau kita itu setuju bahwa Marta salah, wah celaka Bapak Ibu. Celakanya kenapa? Ya udah nanti di gereja ini nggak ada yang pelayanan. Semuanya satu orang, maksudnya semuanya nggak ada yang pelayanan. Udah, ya satu orang aja. Bayangin aja Bapak Ibu. Gereja ini hanya satu orang yang pelayanan. Tapi kalau kita bilang Maria itu lebih baik dari Marta, ya sama kayak tadi sih Bapak Ibu. Semua jemaat datang dulu dia mendengarkan. Ya, amin, haleluya. Udah habis ibadah pulang. Kadang kan ada yang melayani kumpulin buku, kumpulin kertas warta. Saya bayangin aja kalau nggak ada orang itu juga, ribet juga ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang Maria itu baik, ya hanya dengarkan firman aja Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ada satu yang saya ingat Bapak Ibu dalam ketika saya melayani di sebuah gereja. Jadi waktu itu Bapak Ibu di sebuah gereja itu ada acara. Habis ibadah ada acara. Pasti ada acara makan-makan, apalagi GKT. Itu katanya gereja kenyang terus katanya. Jadi makan terus. Jadi waktu itu Bapak Ibu, waktu firman Tuhan itu beberapa orang itu keluar. Ngurus makanan katanya. Wah, itu waktu firman Tuhan dan saya kan duduk di depan kan. Saya lihat Pak Pendeta itu hormat, terus dia bilang begini. Waktu pertama hormat, tunggu dulu. Yang kok ada yang keluar jemaat saya sendiri bilang. Maka orang dia kenal sama jemaatnya lagi. Kenal pada gereja itu yang lumayan besar. Suruh masuk dulu. Satu orang masuk dulu dipanggil Pak Pendeta. Iya kan, lagi khotbah dipanggil gitu. Nah maksudnya gini Bapak Ibu. Kadang itu kita mengorbankan mendengarkan firman Tuhan itu dengan hal lain. Seperti itu. Saya nggak mengatakan itu nggak penting yang menyamakan dasi. Cuman itu ya kita bisa tafsirkan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Kadang waktu firman Tuhan itu waktu pujian ya. Kalau kita kan pakai not balok, ada not angka. Di ibadah itu kita bisa dengar suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, suara 5, suara 6 sampai berapa. Indah sekali Bapak Ibu. Tapi waktu firman Tuhan ada saja kejadian aneh. Saya nggak mau katakan ya, ada saja kejadian aneh. Dan itu saya kadang mikir, wih, ini betul juga ya. Apa yang dikatakan Pak Pendeta ini. Iya ya, waktu firman Tuhan bisa kita atau sekarang itu ya saya nggak berhenti katakan ini Bapak Ibu. Yang menjadi bahaya kita saat ini tuh yang kita nggak pikirkan itu adalah handphone.
Ini saya ulangi katakan ini Bapak Ibu. Ya kadang waktu pujian tuh nggak ada ya, cuma waktu firman mulai dari situ. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak meminta hormat Bapak Ibu untuk melihat apa yang mau fokus dan sebagainya. Tapi bagian ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus tuh menegur Marta. Kamu nih gak mau apa ya, gak mau mendengarkan firman Tuhan, sibuk saja. Saya tidak mengatakan salah melayani Bapak Ibu, tapi semuanya ada waktunya. Semua ada waktunya. Ada waktu kita untuk melayani. Ada waktu apa? Kita dengarkan firman. Ada waktu itu Bapak Ibu. Dan saya ingat sekali Bapak Ibu, almarhum dosen Pak Areng itu, ya Rasul kalian tahu, kita itu dilarang masuk kelas, bawa HP, bawa laptop. Bayangin zaman sekarang sekolah gak bawa HP, bawa laptop itu bagaimana ceritanya? Beliau gak mau Bapak Ibu, yang bawa HP gak usah ikut kelas. Gak usah ikut kelas, bawa aja pulpen sama buku. Wah itu kan protes minta ampun. Dosen yang lain boleh kok Pak. Kenapa Bapak yang larang kita main HP, kamu bawa HP, kamu bawa komputer, bawa laptop. Oh ternyata maksudnya ini Bapak Ibu. Dan ulang kali di remaja itu katakan jangan main HP. Dan satu contoh gereja yang pernah saya lihat Bapak Ibu, di ibadah pemudanya dia sediakan buku fisik. Maksudnya apa Bapak Ibu? Biar anak-anak itu pegang Alkitab, tidak ada pegang HP. Karena bahaya sekali Bapak Ibu, bahaya sekali ketika kita mendengar firman itu, wah kita ya tidak mau mendengar Bapak Ibu. Dan kita perhatikan di bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Maria ini duduk dekat kaki Yesus mendengar perkataannya. Ini perkataan ini Bapak Ibu bukan mereka cerita-cerita, saya dari sini Maria habis jalan dari Bandung ke sini, dari sana lihat ini. Bukan dia lagi curhat lagi apa Bapak Ibu. Perkataannya ini dalam bahasa Ibrani itu logos, itu tuh ajaran Bapak Ibu, firman Tuhan. Bukan dia duduk itu mendengarkan cerita-cerita, ini maksudnya cerita-cerita yang tak penting. Tapi ini firman Tuhan Bapak Ibu, logos. Firman Tuhan. Makanya ya kita bisa perhatikan di sini ya, Maria itu dia duduk benar-benar dengarkan Tuhan itu mau ngomong apa. Sekali lagi saya nggak anti sama teknologi Bapak Ibu, saya aja pakai teknologi depan untuk baca apa yang saya tulis. Cuman kita tahu loh, ketika dengan firman apa yang harus kita lakukan kita sudah tahu. Kemudian Bapak Ibu kita perhatikan ya, Maria itu dalam bahasa Ibrani itu ngarangnya itu ke saudara perempuan Harun. Itu orang yang punya punya keunggulan lebih tinggi. Tapi apa yang dilakukan Maria Bapak Ibu? Dia itu ambil posisi seorang murid, dengarkan firman Tuhan, tunduk sama Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dia dengar baik-baik, kusuk dan sebagainya. Dan bagian ini yang kembali lagi yang menegur orang-orang Farisi Bapak Ibu. Orang-orang Farisi yang kalian ini orang-orang yang dianggap tinggi lah, luar biasa. Tapi ketika firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus ngomong apa, kamu dengar. Kamu siapa ini? Mereka menolak Tuhan, mau membunuh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, kita baca satu bagian, kita baca sama-sama. Di dalam Lukas 10 ayat 16, itu saudara di depan, kita bisa bacakan sama-sama. 2-3. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ya ketika kita nggak fokus dengan firman Tuhan, fokus ke yang lain, ya HP gitu. Saya ngomong lagi HP, ulang saja ngomong Bapak Ibu. Sama saja kita apa? Menolak Tuhan. Sama aja kita itu menolak dengan keras itu apa ya, mengusir Tuhan gitu. Bos saya masuk sini, makanya gambarnya saya cari gini. Sebenarnya kita nggak tutup gini waktu firman, cuman ini yang tutup kita. Gitu. Supaya gitu Bapak Ibu. Nah ini bagian ini menegur kita Bapak Ibu. Sekali lagi kita ya hormat sama firman Tuhan. Sekali lagi kita hormat sama firman Tuhan. Kemudian bagian selanjutnya
Bapak Ibu, di abad pertengahan itu ada ungkapan yang terkenal ya. Ini bahasa orang luar. Ada de vita activa, de vita contemplativa. Apa sih itu vita activa, contemplativa? Kontemplativa itu Bapak Ibu, kehidupan yang merenung, bertapa, dan dikatakan pada waktu itu, pada abad pertengahan, vita kontemplativa itu lebih baik daripada vita activa. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika orang-orang pada abad pertengahan ini memakai istilah ini, banyak orang itu menyerahkan diri untuk jadi biarawan. Mereka dididik menjadi pelayan Tuhan dan lain sebagainya. Dan kita perhatikan di dalam ayat 42 Bapak Ibu, dikatakan Maria itu telah memilih bagian yang terbaik. Jadi mendengarkan firman itu lebih baik daripada kita aktif melayani. Saya nggak akan ini lagi bahaya nih Bapak Ibu, habis ini nggak ada yang mau melayani. Tidak Bapak Ibu, maksudnya gini, jangan sampai waktu bersekutu kita dengan Tuhan itu kurang. Di kampus kami Bapak Ibu, kami saat teduh itu di jam 4.45 sampai 5.45, 1 jam. Tapi ada STT lain itu yang 2 jam. 2 jam, kalau nggak 2 jam out, dosa sekolah gitu. Dosa sekolah. Saya nggak katakan melayani itu salah Bapak Ibu, enggak. Tapi Bapak Ibu, bagian ini sebenarnya menjelaskan kadang ketika kita sibuk, ya kita sibuk dunia, ya pasti sibuk lupa Tuhan. Orang yang sibuk melayani aja itu Bapak Ibu bisa lupa Tuhan. Ya jujur-jujuran aja lah Bapak Ibu. Ya kami yang sekolah teologi, ketika di kampus kegiatan itu dari jam 6 sampai jam 11 malam, itu lupa waktu sama Tuhan. Jujur aja capek Bapak Ibu, capek otak ini sampai ikut ibadah tuh kayak ya oke, amin, duduk, nyanyi. Sebaiknya ya juga menebus saja Bapak Ibu. Wah, sibuk melayani, banyak yang dilakukan ini itu, tapi waktu sama Tuhan ternyata hilang, kurang sekali. Dan ingat sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa kontemplativa, aktiva atau kita melayani itu salah, enggak Bapak Ibu. Tapi jangan sampai lupa kita ini, ya lupa merenung, lupa bersekutu dengan Tuhan. Kita lupa bagi itu, jangan sampai itu Bapak Ibu. Jangan sampai maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika kita lihat teks tadi Bapak Ibu, Marta itu suruh Maria bantu dia. Kiranya Tuhan Yesus itu peduli, enggak peduli ternyata Bapak Ibu. Di ayat 41 ini Bapak Ibu, dikatakan apa itu? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Itu ada kata Marta 2 kali Bapak Ibu ya. Itu tuh tanggapan lembut ya, kayak misalnya kita menegur orang atau orang gitu. Marta gitu. Ngerti gak Bu ya, Bapak Ibu ya? Itu tuh bahasa halus, cuma itu sebenarnya menyinggung emosi. Marta, kamu nih sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Sebenarnya dia menyinggung Marta Bapak Ibu. Ya sekali lagi Bapak Ibu, ya siapa yang saat ini sibuk melayani, kalau kita ya lupa waktu dengan Tuhan, sebenarnya Tuhan itu lagi bilang, Marta, Daniel atau nama Bapak Ibu, pakailah sendiri Bapak Ibu. Dan bagian yang kita baca ini Bapak Ibu punya kaitan dengan bagian lain juga Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan tentang hal kekhawatiran. Kita khawatir akan banyak hal. Ya wajar sih kita khawatir Bapak Ibu, tapi jangan sampai lupa kita hidup di dunia ini bukan dari roti dunia saja. Dan berulang kali pernah saya katakan, hidup kita paling lama bisa 70, 80, 90. Tapi apakah hidup setelah dari dunia ini 70, 80, 90, 100? Enggak Bapak Ibu. Itu enggak akan pernah selesai. Dan ini juga menyinggung tentang ya orang-orang yang pada saat ini juga Bapak Ibu banyak ya di media sosial itu tentang ya saya melakukan perbuatan baik itu bisa masuk surga katanya. Ya lagi heboh sekarang tuh ya. Saya mau katakan siapa orangnya Bapak Ibu pasti udah tahu. Pemuda juga udah bahas kemarin. Oh si ini bisa masuk surga kok. Dia nggak percaya Tuhan. Padahal dia nggak pernah dengar firman Tuhan.
Ini supaya menyinggung juga orang yang merasa diri melakukan banyak hal, itu bisa masuk surga. Enggak Bapak Ibu. Ini juga menyinggung akan hal itu Bapak Ibu. Orang-orang yang menganggap saya ini sudah melakukan banyak hal, dan ini juga menegur ya kita juga Bapak Ibu. Karena kita melakukan banyak hal, tapi sebenarnya Tuhan itu mau, kita ini punya waktu untuk Tuhan. Kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan sebenarnya mau itu Bapak Ibu. Ya saya tidak mengatakan kita berhenti mengurus hal-hal melayani, enggak Bapak Ibu. Ya ada program yang baik juga ya, ibadah kita juga seharusnya ada doa juga Bapak Ibu. Bukan doa itu buat kita rame-rame perayaan, enggak sih Bapak Ibu. Itu kita diajarin waktu bersekutu sama Tuhan. Doa dan PA sama aja, cuma doa itu Bapak Ibu. Kita benar-benar doa sama Tuhan, merenung dengan Tuhan apa. Dan itu malahan bagian ini Bapak Ibu, itu penting. Bahkan dikatakan tadi lebih penting. Karena kita bertapa, kita tunduk sama Tuhan. Sekali lagi, mana yang benar? Maria dan Marta semua sama-sama benar Bapak Ibu. Sama-sama benar, melayani benar. Tapi jangan lupa kita bersekutu dengan Tuhan. Fokus mendengarkan dengan Tuhan, hormat kepada Tuhan, bukan hormat kepada kami yang khotbah di depan Bapak Ibu yang enggak. Tapi hormat kepada ajaran Tuhan yang kami beritakan ini Bapak Ibu, bukan ajaran kami sendiri. Kayaknya Tuhan yang boleh menolong kita semua Bapak Ibu ya dalam pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya kita terus aktif melayani Tuhan, dan kita juga jangan lupa bersekutu dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kembali kami boleh diingatkan, ditegur, dinasihati oleh firman Tuhan. Kami boleh mengerti ya Tuhan, Tuhan ingin bahwa dalam kehidupan kami punya waktu dengan Tuhan, waktu bersekutu kami dengan Tuhan, membaca firman, berdoa, sujud di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, mungkin kami selalu merasa benar ketika kami banyak melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan yang lebih tahu kami tidak punya waktu untuk Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu menghormati firman Tuhan, mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan nama Putra Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.